pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh. Dia pencipta semesta, pemberi kehidupan, layak ditinggikan. Tahtanya tak tergoyahkan, Dia tak tersandingkan, hanya Dia yang sempurna. Masyhur segala perbuatannya, jika Dia di sisiku, siapa lawanku? Tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, tiada pernah ku ragu, serahkan hidupku kepadanya. Raja semesta, walau badai menghadang, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Raja semesta, oh oh oh, oh oh oh, oh oh oh, oh oh Raja semesta. Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jemaat Tuhan Gereja Morcon Sukabumi Cajuran Cibadak, senang sekali bisa kembali berjumpa Anda di IG Live kita hari ini. Dan kita mau siapkan hati kita mau datang menyembah Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan malam hari ini. Terima kasih. Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan, Engkau yang terutama dalam hidup kami Tuhan, tiada yang lain, tiada yang dapat menggantikan Engkau di hidup kami Tuhan Yesus. Haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini,
Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Oh, saya mau cintai Yesus. Kami mau cinta Yesus lebih lagi dalam segala hal dalam hidup. Oh, Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh, Kau ajaib, Kau besar. Oh, haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. 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 Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Jangan hanya menonton, mari kita menyembah Tuhan. Mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kami masuk lebih dalam lagi dalam kepak sayap-Mu kami bertemu. Oh,
dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya. Lebih dari segalanya, ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ingin lebih dekat, bersekutu denganmu. Jadikan hamba setia Kau lebih dari segalanya. Mata kita tuju kepadamu. Engkau yang paling berharga di hidup kami Tuhan. Lebih emas, perak, dan permata, lebih dari segala-galanya Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Kami ingin Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari ambil Alkitab katakan, oh Tuhan Yesus, peluk Alkitab saudara. kerinduan Amin, hatiku, amin. Biar firman itu hidup dalam kehidupan mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu katakan, Tuhan Yesus, ini kerinduan
kami Tuhan. Amin. Mutiara tak ternilai, harta milikku. Keindahan Amin. memudarkan dunia. Amin. Di mata setiap kami Tuhan. Ya, Engkau termulia, sama-sama katakan, oh Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Jamah, amin. Pulihkan setiap kami Roh Kudus. Amin, amin, amin. Memudahkan dunia di mataku, Engkau termulia. Mari dengan lembut katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan. Amin. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Di ruangan ini, bahkan di ruangan rumah-rumah yang menyaksikan Instagram Live ini. Biar ini menjadi berkat buat mereka semua. Dan Kau menjadi Tuhan, menjadi center atas segala sesuatunya. Amin Tuhan. Amin. Yang sudah bisa berbahasa roh, mari kita sembah Tuhan di dalam bahasa roh. Yuk. Irapatakaya rabaya raba Irapatakaya rabaya raba-rabatakaya raba-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 raba. Irapatakaya raba-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 raba. Shira-b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 a. Kira-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Come on, angkat suaramu, angkat hatimu, katakan, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai, harta milikku. Oh, keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku Engkau termulia. Katakan, di mataku. Di mataku Engkau termulia. Di mataku. Di mataku Engkau termulia. Sekali lagi katakan, di mataku. Di mataku Engkau termulia. Amin. Oh, kami rindu Tuhan. Bukan cuma sekedar pujian, bukan cuma sekedar penyembahan, tapi kami benar-benar rindu malam hari ini. Kami ingin bertemu dengan Engkau Tuhan Yesus. Kami rasakan hari ini mungkin hanya dengan samar-samar tapi bayang-bayang, tapi suatu saat nanti kami yakin percaya kami akan ketemu muka dengan Engkau. Tuhan, kami adalah mempelai wanita yang hari ini harus berdandan, mempersiapkan tubuh rohani kami, bahkan jiwa kami, bahkan tubuh jasmani kami ini untuk menjadi manusia-manusia yang berdampak Tuhan Yesus. Kami percaya, hamba percaya pada malam hari ini, bahkan di ruangan ini Tuhan Yesus, hamba percaya hadirat-Mu juga kental sama, gak kurang, gak lebih, karena gak ada sesuatu yang bisa membataskan hadirat-Mu untuk masuk ke dalam rumah-rumah, bahkan masuk ke dalam setiap hati orang-orang yang menonton Instagram Live ini. Tuhan, di balik ini semua kami bisa melihat bahwa Engkau bertahta atas setiap pujian dan penyembahan umat-Mu. Malam hari ini kami percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang letih lesu berbeban berat, ketika mereka datang dan juga melihat siaran ini, ketika siaran ini lepas dan juga selesai, hamba percaya Tuhan Yesus, mereka mendapatkan pemulihan, kelegaan. Dan kami percaya Tuhan, ada sesuatu yang indah, bahkan damai sejahtera yang tidak bisa kami bayar dan juga tidak bisa kami beli, kami bisa rasakan dalam kehidupan kami. Sehingga ketika masalah datang, apapun yang datang atas setiap kehidupan kami di hari-hari ke depan, kami tetap bisa bersuka cita dan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik dalam setiap kehidupan kami. Apapun yang terjadi, bahkan setiap jemaat bisa mengatakan, bahkan hamba sendiri akan mengatakan bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Iman kami gak akan tergoyah, iman kami tidak akan tergantikan dengan ini Tuhan Yesus. Malam hari ini kami deklarasikan bahwa Engkau adalah Allah yang sangat baik, teramat baik bahkan atas setiap kami.
Bahkan Engkau melayakkan setiap kami dan menguduskan setiap kami untuk masuk lebih dekat lagi di dalam hadirat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sembunyikan hamba setiap kami semua di tempat ini, bahkan setiap orang-orang yang menyaksikannya di belakang salib-Mu. Biar darah Kristus menyucikan setiap kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu Tuhan. Biar firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menasehati kami, dan menyadarkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari berbicara atas setiap kami, bahkan hamba sendiri. Di dalam nama Yesus, kami serahkan jam-jam ke depan, waktu-waktu ke depan, bahkan kami yang tidak sempurna Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Saudara, kalau punya Alkitab gitu ya, harusnya Anda sudah persiapkan. Saya percaya banyak teman-teman juga saudara yang sudah mempersiapkannya dengan baik, bahwa setiap jam 7 ada Instagram live di GMS Sukabumi gitu ya. Jadi saya rindu sekali untuk setiap Anda gitu ya, membagikan link-link gitu ya, Instagram story ini, bukan Instagram story, Instagram live ini kepada teman-teman saudara gitu ya, kepada saudara Anda gitu ya. Ini waktunya kita pakai setiap media kita di masa-masa ini untuk menginjil dan juga memberkati orang lain. Katakan amin. Coba colek kanan kirinya, mari kita buka Alkitab kita. Siap-siap hari ini mendapat pengajaran dari firman Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Mari kita buka di 1 Yohanes 2 ayatnya yang keberapa ya? Ke-13, saudara ya. Saya ulangi, 1 Yohanes 2 ayat yang ke-13. Kalau sudah dapat katakan amin. Saya bacakan ya, kita baca sama-sama. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Ayat 14, aku menulis kepada kamu hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu hai bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepadamu hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Saya stop dulu, saya berhenti dulu di ayat 13 sampai dengan yang 14. Dikatakan di sini, aku menuliskan sesuatu kepadamu bapak-bapak yang dikatakan apa saudara di situ di ayat 13, kepada bapak-bapak yang telah mengenal Dia. Hari ini firman ini mendarat kepada setiap Anda bapak-bapak dan calon bapak. Kalau saya bilang ini kepada setiap pria yang menikah atau yang belum menikah. Bro, kita sebagai laki-laki suatu saat kita akan memimpin. Setidaknya engkau akan memimpin keluargamu nanti. Kalau hari ini kau belum menikah, jadilah orang yang mengenal Tuhan. Jadilah orang yang dekat sama Tuhan. Jadilah orang yang menjadi inspirasi untuk orang lain. Sehingga suatu saat nanti ketika kita ditaruh kepemimpinan di atas kita gak kewalahan. Karena orang-orang yang harus kita pimpin. Hari ini saya mau mengatakan, engkau harus mengenal Tuhan. Seperti Tuhan mengenal setiap kita para pria. Katakan amin. Hari ini kalau ada bapak-bapak, mari saya undang setiap kita ngomong, aku harus mengenal Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan juga di sini, ya. Aku menulis kepada kamu hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Dengan apa kita mengalahkan yang jahat? Hari-hari ini kenapa? Bukan orang tua, bukan yang lainnya, orang muda, entah itu pria, entah itu wanita, entah itu umurnya yang masih remaja, atau AOG, Army of God, atau profesional muda, atau Anda sudah family, bahkan Anda yang sudah senior, sudah dewasa umurnya gitu ya. Saya percaya hari-hari ini setiap kita, orang-orang muda, kepadamu kita sudah mengalahkan kejahatan. Ingat, kita sudah mengalahkan kejahatan. Oke? Berikutnya ini diulang-ulang, kepada kamu hai anak-anak. Ini rasanya eagle kid kita gitu ya, anak-anak yang di bawah gereja anak ya. Karena kamu mengenal Bapa, aku menulis kepada kamu. Oke, sebentar. Kepada anak-anak karena kamu mengenal Bapa. Bagaimana anak-anak bisa mengenal Bapa kita yang di surga kalau enggak dia mengenal dari Bapa dunia dulu. Hari ini makanya segala sesuatunya Bapak, hai pria, engkau harus mengenal Allah.
Sehingga nanti ketika engkau punya anak, anak-anakmu bisa mengenal Bapa di surga. Gambaran anak-anak kita nggak blur Bapak Ibu Saudara. Hari ini, hai bapak-bapak, ayo kita sayangi anak-anak kita kasihi istri kita. Bukankah ada tertulis, hai suami kasihilah istrimu. Hari ini jangan diajak ribut istrinya, ya. Udah nggak zaman, bilang katakan kanan kiri, udah nggak zaman gitu yang istri. Tuh, lu denger ya, Pak lu denger tuh. Nah hari ini, ayo, hari ini jangan ribut. Hari ini bukan zamannya saling selisih pendapat antara suami istri. Hari ini kita harus kasih teladan justru hari-hari ini. Anak-anak kita, anak saya juga tentunya ada di rumah, anak Anda juga ada di rumah, bukan? Hari ini ayo sama-sama kasih teladan sama anak-anak kita, supaya anak-anak kita bisa melihat teladan. Katakan amin. Puji nama Tuhan ya. Terus berikutnya, aku menulis kepada kamu, hai bapak-bapak, karena kamu mengenal dia. 2 kali dikatakan ya. Terus yang ada di dari mulainya, aku menulis kepadamu, hai orang-orang muda. Nah ini dia, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Diulang 2 kali, ayat 13, ayat 14. Anak-anak muda, profesional muda, AOG, engkau harus mengalahkan kejahatan dengan apa? Karena firman. Karena firman, sekali lagi katakan, karena firman tinggal di dalam saya. Anda, orang-orang muda, profesional muda, kita nggak boleh kalah dengan yang namanya dengan godaan dunia, ancaman-ancaman dunia hari-hari ini. Kita harus menjadi kuat di dalam firman. Renungkanlah firman Tuhan, sehingga Anda bisa melakukan dan juga mengalahkan kejahatan. Katakan amin. Nah yang muda coba bilang sama saya, pegang dadanya, bilang ini, aku ini kuat loh. Termasuk yang wanita, saya percaya ketika firman Allah ada di dalammu, engkau adalah wanita yang kuat. Katakan, aku adalah orang yang kuat dan aku akan mengalahkan kejahatan. Welcome home kejahatan. Kita akan mengalahkan kejahatan. Saya percaya setiap anak-anak muda, orang-orang yang kuat. Katakan amin. Ayat 15 saya lanjutkan ya. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Wah, jelas banget ini. Jelas banget. Saya suka ayat 15 ini ya. Saya ulangi, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging. Katakan keinginan daging. Dan keinginan mata. Katakan keinginan mata. Serta keangkuhan apa itu? Keangkuhan hidup. Katakan keangkuhan hidup. Bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ayat 17, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Katakan amin. Saya tertarik sekali dengan ayatnya yang ke-16 gitu ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia ini. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, ini seolah-olah berbicara, Yohanes ini berbicara, kok dunia, padahal kita ini hidup di dunia, betul ya? Maksud Yohanes adalah cinta akan dunia, mengasihi dunia, itu bukan dunia yang kita tempatin ini loh, bukan. Bahasa aslinya itu menjelaskan begini. Yohanes itu bilang begini, kalau kita mencintai dunia, ya artinya segala sesuatu yang menentang Allah, gitu ya. Bukan orang yang ada di dunia atau bumi ini, enggak, karena kita hidup di dunia. Yohanes mengatakan adalah yang dimaksudkan dunia di sini adalah orang yang menentang Allah, gitu ya. Jadi kalau bahasa ini, sebab semua yang menentang Allah, ayat 16 saya ganti gitu ya kurang lebih supaya Anda bisa ngerti nih. Sebab semua yang menentang Allah, yaitu keinginan daging, keinginan roh, keinginan mata serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Nah hari ini ada 3 karakteristik cinta dunia. Sudah jelas tadi, yang pertama apa? Keinginan daging. Loh, keinginan daging, kita kan punya keinginan, betul, nggak salah dengan keinginan. Kalau gitu Tuhan salah dong ciptaan kita dengan punya free will, betul ya? Bukan itu maksud Tuhan. Keinginan manusia harus punya keinginan, kalau nggak punya keinginan salah juga. Nah yang salah adalah ketika keinginan kita itu melawan yang namanya ketetapan Allah. Keinginan daging. Tahu nggak keinginan daging itu apa?
ketika kita berpikir kotor. Hai pria, nggak pria, wanita juga bisa lo berpikiran kotor. Keinginan daging, ketika kita memiliki keinginan daging yang maksudnya yang tidak bisa kita kontrol, itu sama dengan kita itu bisa mencintai dunia. Ingat ya, karena ketika tidak bisa dikontrol, keinginan ini menjadi sesuatu yang bisa memudarkan hubungan kita sama Tuhan. Bahkan kita bisa menggagalkan prioritas-prioritas utama di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Yang pertama keinginan daging. Yang kedua adalah keinginan mata. Nah, keinginan mata ini seperti apa? Berkali-kali kalau saya bilang gitu ya, keinginan mata itu biasa, mata itu kelemahannya para pria. Tapi kalau hari-hari ini keinginan mata itu kayaknya perempuan juga ada loh. Ya, pengen shopping, betul? Oh, pengen ke mall gitu, sudah lama lihat dapur gitu ya. Ketemu sama minyak nasi, nasi goreng lagi gitu ya. Nah, keinginan mata itu yang salah. Keinginan gini, mata yang mengingini milik orang lain. Kalau kita shopping gitu ya, lepas gitu, waduh, kita pengen, wah ini bagus ya, sehingga kita membelajarkan sesuatu yang sebenarnya bukan prioritas. Itu juga salah. Ingat ya, saya percaya beberapa bulan lagi kita akan lepas dari wabah ini gitu ya. Pemerintah ada kabar gembiranya kalau bulan Juni atau Juli tanggal 6 gitu ya, kita akan seperti biasa lagi. Wah, kasih tepuk tangan ini. Ya, puji nama Tuhan. Nah, saya percaya keinginan mata, dan setelah wabah ini jangan keinginan mata kita shopping sana sini gitu ya. No ya. Karena itu menjadi sesuatu yang salah di dalam kehidupan kita. Sama-sama katakan keinginan mata. Yang ketiga adalah keangkuhan hidup. Nah, manusia yang angkuh di dalam kehidupannya adalah manusia yang tidak yang tidak pernah merasa bahwa apa yang dia punyain itu berasal dari Allah. Contohnya ya, hari ini ketika kita ada sampai dengan hari ini, usaha kita masih diberkati gitu ya, atau kita masih punya apa yang kita hasilkan, apa yang kita kerjakan hari ini gitu ya. Kalau kita merasa bahwa ini adalah hasil jeripayah aku misalnya, percayalah kita sudah masuk di dalam namanya keangkuhan hidup. Kita nggak boleh jadi manusia-manusia yang angkuh di dalam kehidupan kita. Ingat, hidup kita adalah kasih karunia Tuhan. Kalau apa yang ada di dalam kita yang Tuhan berikan kepada kita, itu semata-mata karena Tuhan ada maksud dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Katakan amin. Nah, saudara, kita ini sebenarnya dipanggil gitu ya untuk hidup kudus. Hidup kudus itu seperti apa? Hidup kudus itu apakah moral kita baik gitu ya, atau kelakuan kita baik gitu ya. Nah, sepengertian kita, sepengetahuan kita, hidup kudus itu seperti itu bukan ya. Jadi kita nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu ya. Kita nggak boleh lakukan hal yang jahat, kita nggak boleh rugikan orang gitu ya. Kita harus baik, kita harus mengampuni orang. Nah, itu pemikiran kita. Kita hanya berkutat seputar itu. Nah, hari ini saya ingin lebih menitik beratkan tentang kekudusan Allah menurut Alkitab itu seperti apa. Ya, sehingga kita itu nggak terlena dengan yang namanya cinta akan dunia. Kita butuh yang namanya kekudusan. Nah, kekudusan itu seperti apa menurut Alkitab? Nah, supaya Anda bisa mengertinya dan menangkapnya, Anda pernah lihat matahari kan ya? Matahari besok pagi Anda bisa lihat matahari. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekudusan itu seperti matahari. Matahari itu berada di tengah-tengah pusat tata surya. Ya, ada planet-planet yang mengelilinginya. Nah, kita di bumi, kita bisa merasakan nggak bahwa kita butuh matahari? Kalau seluruhnya malam, kita juga repot, betul ya? Dan kalau kita mendekat ke matahari, kalau kita curiga, penasaran gitu, pengen ke matahari, jangan sekali-sekali ke matahari, gitu ya. Karena ketika kita mendekat kepada matahari, maka kita akan merasakan kedahsyatan dari matahari itu sendiri. Kita akan binasa. Barang siapa yang mendekat sesuatu ke dalam matahari, itu akan binasa. Nah, kekudusan itu seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Nah, jadi barang siapa yang, jadi kok seolah-olah kalau aku ini mendekat kepada Tuhan, aku ini binasa. Tuhan kok jahat seperti itu ya. Semakin dekat kok Tuhan semakin membinasakan saya. Enggak, Saudara. Kekudusan itu seperti ini. Ya, ikuti saya.
Seperti Musa, ketika Musa ketemu di semak-semak yang terbakar gitu ya, terbakar, lalu tiba-tiba Tuhan ngomong, Musa, lepaskan kasutmu, lepaskan kasutmu Musa, karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Dan saat itu Musa melihat hal itu, dia menutup matanya, menutup mukanya karena ketakutan. Kenapa? Karena kekudusan Allah. Berikutnya, ketika ada di bait suci gitu ya, saya kasih contoh, di dalam bait suci, waktu itu perjanjian lama gitu ya, bangsa Israel membangun bait suci. Ya, di tengahnya ada apa? Ruangan maha kudus. Disitulah pusat kehadirat Allah. Hadirat Allah ada di tengah-tengahnya. Dan barang siapa yang sembarangan masuk, termasuk imam, gitu ya, kalau sembarangan masuk dan dia tidak kudus, bang, saat itu juga imam itu akan binasa dan mati. Nah saudara, kita adalah imam-imam. Kita ini harus tetap kudus. Bukan cuma sampai di situ saja, ya. Jadi solusinya gimana lo? Kalau dekat sama Tuhan, di dalam kekudusan Tuhan, kalau kita ini cemar, kita dekat sama Tuhan, kita mati dong kok. Nah, Alkitab menjawab gitu ya, menjelaskan segala tatanan dari bangsa Israel di kitab Imamat gitu ya, tentang ritual gimana kalau bangsa Israel harus menghadap Tuhan ketika dia cemar, nggak boleh, dia harus membersihkan dirinya, dia harus seperti apa, diatur di dalam kitab Imamat. Nggak cuman itu aja, 600 tahun kemudian gitu ya, ritual ini diadakan selama 600 tahun. Sampailah kalau Anda sampai di kitab Yesaya, ya. Yesaya bilang begini, ketika suatu hari dia dapat mimpi dan didapatkan di dalam mimpi itu dia masuk dan dia ada di tengah-tengah bait Allah. Dan tiba-tiba kisah Yesaya ini pernah kita baca gitu ya. Tiba-tiba ada apa? Makhluk serafim yang mengulurkan apa? Bara ke dalam bibirnya. Saat itu Yesaya ngerti, aku nggak boleh ada di sini. Waduh, jangan-jangan Tuhan membinasakan aku. Ternyata nggak, serafim menyentuhkan bara itu ke dalam ke bibirnya, lalu tiba-tiba Yesaya itu menjadi suci dan tidak dibinasakan. Dan yang paling hebatnya adalah, mengejutkan adalah, di kitab itu mengatakan, Yesaya, kesalahanmu sudah dihapuskan dan dosamu sudah diampuni. Wow. Nanti saya cerita gini, Anda bisa ngerti arti kekudusan itu seperti apa. Lalu muncul lagi Nabi Yehezkiel. Yehezkiel mimpi lagi, dapat penglihatan bahwa dia melihat bait suci itu, dari bait suci keluar tetesan air. Tiba-tiba tetesan air itu berubah menjadi aliran air sungai yang sampai ke tengah-tengah laut mati. Dan jejak-jejak dari air-air itu menumbuhkan tanaman-tanaman yang hijau. Ini apa artinya? Dari bait suci mengalir. Terus, nah kita sampai dalam Yesaya dan sampai ketemu dengan yang namanya Yesus. Saudara tahu, Yesus itu adalah wujud daripada Tuhan yang berupa manusia. Dia kudus. Lihat pelayanan Yesus. Setiap orang yang mati disentuh hidup, betul? Orang yang najis, ingat siapa? Dulu zaman orang-orang Yahudi, yang najis adalah orang-orang kusta. Ketika Tuhan Yesus menyentuhnya, kustanya sembuh dan hilang. Apalagi orang yang lumpuh, orang yang buta, semuanya itu adalah kenajisan buat orang-orang Yahudi. Namun ketika Tuhan Yesus datang, semuanya itu dapat dihandle dan juga diselesaikan, bahkan dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Wanita yang pendarahan juga dipulihkan sama Tuhan. Nah, maksudnya apa sih? Sampai dengan Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, engkau adalah orang-orang yang penuh dengan engkau adalah orang-orang yang bisa mengalirkan aliran-aliran air hidup. Engkaulah yang memiliki kuasa, kepadamu telah diberikan kuasa. Oleh sebab itu saya mau mengatakan pada malam hari ini, engkau adalah orang-orang yang memiliki kuasa. Engkaulah orang yang harus mengalirkan aliran-aliran air hidup itu kepada orang-orang sekitar kamu, kepada setiap orang-orang yang dekat dengan kita. Hari ini harus tetap menjaga kekudusan. Hari ini maksudnya Tuhan tentang kekudusan itu apa? Konsep kekudusan Tuhan adalah bukan tunggu manusia masuk di dalam kekudusan, tunggu benar dulu, tunggu suci dulu. Pemikiran kita begitu ya.
Aku nggak bisa ngadep Tuhan karena aku dosa, aku punya ini. Aku masih melakukan, barusan tadi pagi aku melakukan dosa. Ingat, konsep Tuhan tentang kekudusan nggak begitu. Ketika engkau datang, baru kudus. Bukan, tapi Tuhan yang mendatangi setiap kita. Itu konsep kekudusan. Artinya ketika kita kudus, kita ini nggak boleh jadi orang-orang yang cemar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini masih adakah kecemaran di dalam hatimu? Masih adakah selisih pendapat dengan istrimu? Jangan cemar, nggak boleh cemar. Apakah kita ini menularkan sesuatu yang baik? AOG, Instagrammu, media sosialmu hari ini engkau harus gunakan. Ayo kreatif, kamu harus tetap menginjil. Kita harus mengabarkan kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan gitu ya, dengan media sosialmu. Saya percaya AOG paling kreatif kok ya, profesional muda. Engkau nggak boleh kalah dengan yang namanya dosa seks. Engkau nggak boleh berpikir cabul ketika engkau sendiri. Hari ini masih adakah kecemaran dalam kehidupan kita? Hari ini juga untuk suami istri ada rema khusus gitu ya, untuk setiap Anda. Ayo kasihi orang-orang yang ada sekitarmu lebih dulu. Kita tuh nggak boleh beda dengan apa yang ada di rumah sama ketika kita ketemu dengan orang lain. Nggak boleh ya. Apa yang kita hidupi, apa yang kita katakan itu harus hidup di dalam setiap kehidupan kita. Katakan amin. Nah, hari ini saya selesai dengan firman Tuhan, tapi saya percaya, saya rindu tadi saya sudah berbicara kepada full timer gitu ya. Ayo siap-siap, kita akan altar call gitu ya. Saya percaya Roh Kudus ada di dalam setiap kamar Anda. Saya percaya Roh Kudus juga sangat mengerti apa yang Anda alami hari-hari ini. Dan ingatlah satu hal, Tuhan itu yang mendatangi Anda. Dia datang kepadamu hari-hari ini. Kalau hari ini engkau bilang, aduh istriku barusan ribut nih. Udah yuk, suami pegang tangan istrinya. Saya melihat ada laki-laki yang mulai berani memegang tangan istrinya. Gak usah malu, Pak, bro, gak usah malu, jangan malu-malu. Kenapa? Karena istrimu dulu waktu pacaran gak malu-malu, tapi sekarang kenapa malu-malu? Gak usah malu-malu ya. Pegang tangan istrinya. Istri jangan ditarik tangannya. Oke? Ulurkan tanganmu kepada suamimu, karena itu suamimu. Ampunin ya. Ampunin. Ngampunin itu memberi, mengasihi itu memberi. Oke? Tangan yang di atas itu yang lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Amin. Puji nama Tuhan. Yuk kita sama-sama naikkan penyembahan. Kita sama-sama memuji nama Tuhan ya. Amin. Let's go, Mike. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau hadir dalam kamar-kamar mereka, Roh Kudus. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan, Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Hadir dalam setiap ruangan-ruangan rumah mereka sekali lagi, Tuhan.
jamah setiap tangan-tangan yang memegang istrinya hari-hari ini Tuhan Yesus. Mungkin kasih mulai dingin atas mereka, tapi hari ini Kau memberikan kelegaan, membanjiri rumah tangga mereka dengan kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sungguh indah Tuhan. Amin. Sama-sama katakan, ku buka hati. Amin. Untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi setiap kami Tuhan. Amin. Amin. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sama-sama katakan, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Oh, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Oh, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Hamba percaya malam hari ini rumah tangga yang mulai hancur atau mulai retak, Tuhan Yesus, hamba berdoa pada malam hari ini, Kau berikan sesuatu yang baru, bukan yang pecah, Kau gabungkan kembali, tapi yang utuh Kau berikan Tuhan Yesus. Mujizat hari ini terjadi, dan hamba melihat Tuhan Yesus, saya melihat ada satu orang muda, yaitu pria yang hari ini juga sedang sakit. Dia ingat sama bapaknya, hari ini ampuni ya, ampunin itu mulia loh, karena Tuhan memberikan perintah untuk mengampuni. Hari ini rasanya engkau gak bisa ngampunin papa, engkau gak bisa ngampunin, gak bisa. Juga ada orang-orang yang gak bisa ngampunin kakaknya, cicinya. Ampunin ya, ampunin, lepasin pengampunan hari ini. Thank you Tuhan Yesus. Aku patahkan kepahitan itu hal yang gak bisa membuat orang ini maju. Hal ini yang gak bisa membuat orang ini lepas dari segala sakitnya atau pemikirannya. Hari ini aku patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini rumah tangga yang retak, Tuhan balut dan juga Tuhan berikan sesuatu yang baru atas rumah tanggamu. Anggur yang baru bahkan diberikan kepadamu. Hari ini tercurah atas setiap kehidupanmu. Dan aku percaya Tuhan Yesus, mari angkat kedua tanganmu hari-hari ini. Segala sesuatu dilewatkan dari setiap orang-orang yang menyaksikannya Tuhan Yesus. Bahkan army of God, Engkau akan menjaga kekudusanmu di masa-masa seperti ini. Engkau gak terlena dengan yang namanya hawa seks, pornografi. Hari ini aku patahkan tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak boleh masuk atas setiap kehidupan anak-anak muda. Gak boleh masuk atas setiap pemikiran-pemikiran profesional muda. Bahkan yang mau menikah sekalipun. Tuhan, aku katakan sekarang roh cabul, pemikiran cabul keluar di dalam nama Tuhan Yesus. Hai laki-laki, hari ini kau harus menjaga kekudusan. Perjuanganmu ini salibmu, kau harus berjuang, kau harus menang di daerah itu. Ada wanita juga yang pemikirannya seperti dua kepribadian. Hari ini aku berkata, Tuhan, kau akan pulihkan wanita ini. Bahkan dia akan menjadi pulih seperti keadaan yang tidak pernah dia bayangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini rumah tangga yang sudah manis akan bertambah manis lagi Tuhan Yesus. Akan bertambah manis lagi Tuhan Yesus. Dan berkat-berkat kau curahkan atas setiap jemaatmu hari ini. Jangan lewatkan dia mereka. Jangan lewatkan mereka ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan amin. Suami istri, suami peluk istrinya ya. Dan katakan, Mami I love you. Puji nama Tuhan. Yang wanita juga katakan, I'm sorry Dad, I love you too.
memuji nama Tuhan. Ayo ambil komitmen untuk jaga kekudusan kita di masa-masa seperti ini. Gak lama lagi kita akan ketemu sama-sama. Oke? Dalam ibadah yang real dan juga Tuhan Yesus hadir di tengah-tengahnya. God bless you. Bye.